kita akan meneruskan dari tiga seri yang kita akan bahas di 3 hari ini. Sekarang kita membahas roh kita. Kemarin 2 hari lalu tubuh, jiwa, dan kemudian hari ini roh kita. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, Alkitab berbicara tentang manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yaitu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sementara tubuh berinteraksi dengan dunia fisik dan jiwa melibatkan pikiran, emosi, dan keinginan kita, rohlah yang menghubungkan kita secara langsung dengan Tuhan. Nah, roh manusia itu adalah bagian penting dari diri kita yang dirancang sama Tuhan. Ya, di sanalah Tuhan berkomunikasi, menghidupkan, dan berdiam. Ayub 32 ayat 8 mengatakan begini, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Roh manusialah yang menerima suara, nasihat, teguran, dan pimpinan Tuhan. Itu sebabnya ayat bacaan hari ini mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Pada zaman Alkitab, pelita itu digunakan untuk menerangi, membimbing, dan menyelidiki. Ketika Tuhan ingin menguji atau membimbing kita, Dia melakukannya bukan melalui emosi atau kecerdasan kita, tetapi melalui roh kita. Disitulah ya tempat keyakinan kita, kebijaksanaan, pewahyuan itu terjadi. Nah, ketika manusia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya dan mengalami kelahiran baru, yang lahir baru itu adalah rohnya, bukan tubuh atau jiwanya. Nah, Yohanes 3:6 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika kita dilahirkan kembali, roh kita diperbaharui. 2 Korintus 5 ayat 17. Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roma 8 ayat 16, membuatnya hidup dan selaras dengan Tuhan. Tanpa kelahiran kembali ini, tanpa kelahiran baru ini, kita tetap mati secara rohani, terputus dari Tuhan. Nah, persekutuan dengan Tuhan terjadi di dalam roh manusia. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan sejati, persekutuan sejati, dan keintiman dengan Tuhan terjadi di dalam roh. Itu bukan tentang upaya kita untuk melakukan ritual, tata ibadah agama, atau sebuah emosi yang meluap-luap. Tetapi ketika kita terharu mendengarkan sebuah lagu atau khotbah, itu ada hubungan rohani intim dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Ya, yang meluap-luap kalau ya, emosi kita lagi dijamah gitu ya. Nah, itu semua emosi yang kita rasakan Tuhan itu bisa sirna kapan saja. Tapi dengan iman kita ya, karena roh kita bersekutu dengan Tuhan, itu yang menjadi penopang hidup kita. Manusia dihembuskan roh Tuhan loh, dalam dirinya ketika diciptakan di Eden. Kemudian manusia mengalami kematian rohani ketika jatuh ke dalam dosa, karena roh Tuhan meninggalkan manusia. Nah, hari ini ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka roh kudusnya dihembuskan kembali ke dalam hidup kita untuk tinggal dan memerintah kehidupan kita selamanya. Jadi, jangan hanya menilai Tuhan dari emosi yang dijamah, perasaan yang dijamah saja. Ya, terkadang emosi kita biasa-biasa saja. Bukannya berarti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu hadir. Rohnya yang kudus tinggal di dalam kita. Harus dinilai itu dengan iman kita. Bukan semerta-merta hanya dengan perasaan saja. Karena roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia diam di dalam sini. Dan itu sebabnya, yuk kita berikan roh kita makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan setiap harinya, supaya roh kita bertumbuh, menguasai kehidupan ini. Akhirnya kita bisa berjalan dipimpin oleh roh Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Dan hari ini kami memulai hari yang baru, mengerti bahwa roh kami sudah dilahirkan kembali. Kalau belum dilahirkan kembali, hari ini kami mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya roh kami dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru, supaya kehidupan kami diperbaharui, supaya kehidupan kami dimerdekakan dari perbudakan dosa, masuk ke dalam kerajaan sorga sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris, sebagai orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mulai hari ini dengan pengharapan yang luar biasa, karena pengharapan kami berjangkar di dalam kebenaran firman-Mu, berjangkar di dalam juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Sebabnya hari ini kami percaya dengan iman kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan menyembuhkan kami yang sedang sakit. Kami mulai hari yang baru dengan kemenangan yang luar biasa, dengan sukacita, damai sejahtera, hikmat pengharapan, hanya di dalam satu nama yang indah, nama atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.